Oke, selamat malam semua. Jadi kita akan bahas sesi yang kedua ini, yaitu lebih ke arah eh, bagaimana akun dari suatu eh, transaksi itu bisa dibobol. Ya, saya berikan share-nya. Oke, udah lihat screen saya. Jadi jangan lupa nanti kalau ada yang bertanya bisa chat ya. Oke, jadi materi kali ini adalah dua cara membobol transaksi melalui nomor ponsel. Oke, cara pertama itu biasa orang menggunakan call forwarding. Jadi call forward atau SMS forward itu biasa dilakukan oleh pelaku untuk menjebol transaksi yang ada di nomor ponsel kita. Ya, seperti kita ketahui biasanya kalau kita melakukan transaksi ya, misalnya dengan GoPay, OVO, Tokopedia, setelah kita transaksi, kemudian ada satu SMS atau email dikirim ke kita untuk kita masukkan passwordnya, atau biasa kita sebut one time password atau OTP, gitu ya. Jadi ketika kita beli sesuatu Tokped, kita masukin kartu kredit, kemudian ada satu OTP, kita konfirmasi transaksi berhasil. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, modus yang dilakukan pelaku biasanya adalah dia pura-pura mengekol kita dan kemudian meminta kita memasukkan angka-angka di mana angka-angka atau kode itu adalah sebenarnya memforward nomor ponsel kita atau SMS kita. Ya. Jadi sebenarnya caranya itu mudah ya. Jadi barangkali mungkin Bu Ani atau Bu Ita atau Bunda atau siapa aja itu pernah ada yang tahu-tahu nelpon minta tahu-tahu tolong lakukan langkah ketik bintang 21 bintang nomor handphone kemudian diikuti dengan tanda hex. Itu sebenarnya itu perintah untuk memforward ke nomor yang sudah diatur. Dan itu jangan pernah dilakukan. Oke, hati-hati ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, pelaku biasa menggunakan istilah yang kita sebut SIM swap fraud. Jadi SIM swap fraud itu adalah kita mengklaim nomor kita, ya, mengklaim nomor kita yang dilakukan oleh pelaku, kemudian di-cloning, dijadikan nomor dia tanpa kita sadar. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Gitu kan? Kan sering itu kita lihat begitu ya. Jadi ada 3 cara si pelaku itu melakukan hal tersebut. Pertama, itu dengan menggunakan modus phishing. Ya, modus phishing ini bisa dilakukan pertama menghubungi korban atau melalui SMS atau link yang dikasih melalui SMS atau email. Oke. Gunanya untuk apa? Ya tentu gunanya untuk mengambil data kita. Ya, contoh, saya sebagai pelaku mengaku dari operator bank, menelpon korban untuk meminta data verifikasi. Dan biasanya modus yang dilakukan adalah dia perlu data-data ini karena ada transaksi yang dicurigai dan perlu kita konfirmasi. Nah itu hati-hati ya, hati-hati. Setelah asumsinya langkah pertama dapat, pelaku kemudian mendatangi gerai operator itu, berbekal data tersebut, kemudian minta mendapatkan kartu SIM nomor yang tadi kita dapatkan datanya. Oke, jadi setelah mendapatkan SIM, pelaku melakukan download aplikasi dengan menggunakan akun yang tadi didapat ya datanya. Terus kemudian
pelaku mereset password kita dan dirubah menjadi password yang dia kenal. Jadi ada dua cara ya. Tadi yang pertama itu melakukan call forwarding atau SMS forward, yang kedua SIM swap fraud. Nah, ini hati-hati. Cara yang kedua ini sering juga dilakukan. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, langkah yang terakhir adalah bagaimana kita mengamankan metode dua hal tersebut agar kita terhindar dari pembobolan transaksi via nomor ponsel kita. Oke. Caranya sih sederhana ya. Pertama itu yang tadi mengaktifkan call forward atau SMS forward ya. Itu sebenarnya bintang 21 bintang nomor forward diikuti tanda hex. Jadi kalau ada seseorang yang memerintahkan hal tersebut, jangan pernah dilakukan atau segera ditutup. Jadi satu-satunya cara untuk melakukan forward adalah kita melakukan settingan di handphone kita tetapi di guide atau diajari oleh pelaku. Ya, ini harus kita hindari. Yang kedua, modus phishing. Nah, biasanya modus phishing ini kan kita ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari operator bank, kemudian minta verifikasi, sehingga perlu data-data kita ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, jangan pernah mau memberikan data, segera tutup telepon Anda, kemudian hubungi call resmi dari bank yang Anda punyai, misalnya BCA 15888 atau BNI Call 1001500046. Sebenarnya cukup sederhana itu aja ya. Intinya ketika ada link atau ada SMS yang berisi himbauan untuk meminta data kita, sesegera mungkin kita hindari atau kita tidak berikan. Pada saat yang bersamaan, langsung lakukan telepon ke nomor bank kita, ya, nomor yang resmi tentunya. Jadi itu aja sebenarnya trik yang ingin saya berikan hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kang, ya. Kalau dua metode itu mungkin untuk membantu pemahaman, bisa nggak? Mungkin perlu waktu nggak apa-apa. Dengan ibarat di kehidupan kita sehari-hari, contoh alur yang sama tapi di kehidupan yang kita sehari-hari, misal pakai pengandaian kunci rumah, misal. Kalau tipe pertama itu ibaratnya kunci rumah diapakan. Nah, mungkin lebih mudah memahami gitu ya, walaupun mungkin perlu waktu untuk mencari pengibaratan seperti itu. Iya. Jadi ya oke. Jadi gini, yang cara pertama itu call forward atau SMS forward. Jadi artinya kan kadang sering-sering ya kita ada telepon nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, kemudian nge-call nomor lain, ya. Jadi nomor ini diarahkan untuk nge-call nomor lain. Nah, ini sebenarnya si pelaku tidak akan bisa melakukan kecuali kita diminta melakukan. Itu poinnya sebenarnya. Itu ya. Jadi saya ngubungi nomor Bundo, tetapi tahu-tahu nomor Bundo itu diarahkan balik ke nomor saya yang satu lagi, jadi ngecoh. Gitu. Sehingga si Bundo ini merasa saya sebenarnya nggak pernah ngarahin ke nomor seseorang loh. Kenapa kok bisa terjadi? Nah, itu yang kita sebut sebagai call forward atau SMS forward. Jadi kunci yang tadi saya berikan ke Bundo itu tidak ada, tapi diberikan ke orang lain seolah-olah tanpa kita tahu. Nah, biasanya call forward itu kita yang nyeting sendiri karena nomornya rusak. Ya, biasanya ya. Nomor rusak atau sedang diperbaiki, kita setting call forward ke nomor kita yang kita kenal. Tetapi dalam kasus orang yang ingin mengambil transaksi melalui ponsel ini, kita di-guide nih, biasanya ditelepon seseorang atau dikasih link, ketika link kita klik, forward itu terjadi. Jadi otomatis sistemnya terforward ke nomor yang
tidak kita kehendaki. Nah, itu yang dimaksud kira-kira. Sedangkan yang nomor dua itu adalah kita tidak sadar ada seseorang menelpon ke kita bilang ada bank kita bermasalah atau ada transaksi bermasalah. Kemudian kita diminta, Bu, tolong disebutkan nama kandung ibu, alamat, dan sebagainya. Tanpa kita curiga, ketika biasanya kita sudah ditelepon seseorang dan mengaku kita punya masalah dengan bank, kita nggak hati-hati. Langsung kita berikan. Nah, itu yang maksud saya, jangan dilakukan. Karena apa? Ketika kita sudah memberikan data ke orang itu akan mengklaim nomor tersebut untuk meminta nomor tersebut itu digerai. Misalnya gerai Telkomsel, Indosat, daftarkan, ngisi form. Kenapa bisa? Ya karena datanya udah kita dapatkan semua. Nah, itu ya. Itu kira-kira yang dari dua case ini. Bu Ani atau Bundo, apakah masih ada yang bingung? Ya, Indro yang SMS forward ya. Nah, forward itu dia SMS kita dulu. Iya, betul. SMS kita dulu, kan ngasih kita link. Tadi sudah misalnya transaksi Tokopedia, ya kan? Kita transaksi Tokopedia, sudah selesai. Apakah SMS itu datang dari Tokopedia atau orang ini kok bisa dia tahu kita ada transaksi dengan Tokopedia ya? Ya, jadi gini Bundo. Metode yang dilakukan adalah bahkan kadang kita tidak melakukan transaksi apapun, SMS itu datang nih. Ketika transaksi gitu. Ketika kita klik jadi sebenarnya bukan saat kita bertransaksi. Betul, ketika kita klik kemudian ada tahu-tahu uang kita kepotong nih. Saldo kita diopot, loh kok kepotong ya? Nah, karena kita sudah mengklik SMS itu mengkonfirmasi ada transaksi. Nah, itu hati-hati ya. Itu yang dimaksud. Padahal kita belum belanja ya? Kita nggak belanja, yang belanja dia, Bu. Oh. Pakai akun kita. Karena kita ngeklik linknya, klik konfirmasi. Gitu. Makanya kalau ada link atau SMS forward yang menyatakan tolong dikonfirmasi transaksi Anda apa, biasanya pesannya gitu, jangan dilakukan. Biasanya kalau email nggak masalah ya? Nah, kalau email itu biasanya hanya untuk mencari data kita. Kalau SMS langsung itu sudah transaksi. Nah, itu ciri-cirinya. Yang karena transaksi saya mereka. biasanya suka terima email. Iya. Kalau email, Bundo tidak melakukan transaksi, tapi mereka mencoba mencari data, mencuri data. Oh. Itu ada perbedaan ya. Nggak usah dibales ya? Nggak usah. Ya. Ada lagi, Bu? Oke. Bu Ani? Mungkin ada pengalaman, mungkin Pak Adi juga pernah mengalami hal yang sama kan? Lewat email kantor, mungkin atau email pribadi atau SMS, kadang-kadang atau telepon langsung, berani telepon. Gitu. Atau yang paling sering adalah biasanya nomor telepon rumah itu sudah diblok. Nah, kita nelpon orang lain. Sehingga seolah-olah memang orang ini bermasalah nih teleponnya. Anaknya bawa telepon tapi anaknya itu nomornya udah di routen, udah di root. Sehingga kita ngubungin anak kita, dibilang sudah ada terjadi kecelakaan di sana, tolong dikirim uang sekian. Nah, itu jangan dilakukan dulu. Itu yang paling sering. Nah, itu pernah kejadian emang. Ya, benar, Bundo. Itu nomor si anak kita itu sudah diblok nih, memang nggak bisa kita telepon pada saat itu. Gitu. Oh, dia bisa tahu nomor anak kita, bisa diblok. Bisa. Karena kesalahan kita itu kadang-kadang bermedsos, di FB, Instagram, dan lainnya itu ada nomor handphone kita. Jadi ngacak aja dia sebenarnya, Bu. Ngacak, lihat profil, kalau di Facebook dilihat profil, saudaranya siapa, oh ada juga di situ. Jadi semakin detail ya semakin enak dia dapatkan datanya. Iya. Cari-cari gitu. Sendiri ya. Cari-cari dia. Ada juga yang kadang-kadang malah transaksi kita atau data kita di perbankan itu diperjualbelikan sebenarnya. Nah, itu yang pernah ada beritanya itu benar ya itu Indro ya? Betul. Jadi ada oknum
yang memperjualbelikan data-data kita yang dari bank. Betul. Contoh Bundo beli rumah di mana, kalau cash mah aman ya. Biasanya yang kredit nih ke BNI atau Mandiri kan ngisi nih data-data. Tato besoknya sudah aja marketing apa aja udah nongol di handphone kita. Dari mana ini? Nah, itu dari data perbankan. Diperjualbelikan itu gitu. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Ini ada contoh video. Ini saya ambil dari YouTube ya. Jadi prinsipnya sederhana tuh jangan mudah percaya dulu dengan omongan orang. Itu Bundo di depannya. Udah kelihatan gambarnya? Sebagai layanan internet banking. Sampai-sampai Anda tidak memperhatikan alamat website jebakan ternyata kiltbca.com. Atau mungkin dengar nggak suara? Nggak kedengeran? Kedengeran. Sudah. Diulang aja dari awal. Saya ulang ya, saya ulang. Kedengeran nggak? Awal Agustus lalu muncul pengaduan Firdaus, salah satu nasabah Bank Mandiri di Bengkulu yang menerima transfer senilai 100 triliun rupiah. Namun uang itu ternyata hanya parkir di rekeningnya. Karena begitu diperiksa kembali, saldonya hanya menyisakan minus 9.999 rupiah. Firdaus ditengarai menjadi salah satu korban phishing. Phishing adalah upaya pencurian data dengan memancing korban mengisi informasi penting, entah identitas lengkap, alamat email, nomor rekening, kartu kredit, ataupun yang lainnya. Aktivitas ini termasuk tindakan kriminal. Lalu bagaimana cara kerjanya? Secara umum, pancingan jahat ini sering diselipkan melalui kiriman email ataupun SMS. Pelaku akan mengirim pemberitahuan yang meminta konfirmasi akun pada bank Anda. Agar lebih meyakinkan, mungkin ditambahkan informasi bahwa jika Anda tidak mengonfirmasi identitas akun, maka rekening Anda akan diblokir. Tidak sampai di situ. Link login yang tercantum mengarahkan Anda ke web abal-abal yang mungkin dibuat menyerupai aslinya, baik penampakan maupun alamatnya. Misalnya, program klikbca.com begitu populer sebagai layanan internet banking, sampai-sampai Anda tidak memperhatikan alamat website jebakan ternyata kiltbca.com. Atau mungkin klikbca.com dengan menyisipkan huruf C. Bahkan bisa saja menyangkut bank lain, misalnya klik.mandiri.com. Nah, korban yang terpancing lalu mengisi informasi internet banking abal-abal yang berisi data rekening, password, dan sebagainya ke pelaku. Dengan berbekal data itulah, pelaku masuk ke sistem bank dan mengubrak-abrik rekening Anda. Modus tindakan ini bisa beragam, tapi bisa dikategorikan menjadi dua, yakni mencuri uang korban atau hanya meminjam uang korban. Mencuri uang tentu saja dengan memindahkan isi rekening korban ke rekening lain yang bisa dijangkau oleh pelaku. Nah, kalau hanya meminjam, ini mungkin memanfaatkan kelengahan korban. Misalnya, ada orang yang punya tabungan 1 triliun rupiah, namun dirinya jarang memeriksa buku tabungannya. Ketika pelaku tahu itu dan telah mengantongi data korban, isi rekening dipindahkan ke rekening pelaku selama 1 hari mungkin. Setelah itu, dikembalikan seolah tidak ada hal yang terjadi. Lalu, apa yang didapat pelaku? Andai bunga bank atas simpanan sebesar 3% per tahun, maka dari perhitungan kasar bunga harian, pelaku bisa mendapatkan untung bunga sebesar 82 juta per harinya. Untuk itulah, meski penggunaan internet banking kini tidak terhindarkan, nasabah harus selalu waspada dan segera menghubungi call center bank ketika ada hal yang mencurigakan. Nah, itulah kira-kira materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan?
Pak Adi kemana nih? Kita bisa foto dulu nih, Pak Adi. Nah, Kang RJ mana Kang RJ nih? Kang RJ, mau foto dulu Kang RJ. Mana Kang RJ? Nah, ini kita foto dulu ya. Foto dulu. Bu An, ayo Bu An. Ayo. Nah, tuh 2, 3. Gitu, 2, 3. Oke. Nah, itu materi kita hari ini ya. Singkat-singkat aja. Yang penting ada pengetahuan.